Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Karena apa? Yang buruk itu banyak, yang baik sedikit. Maka kalau kamu baik buruk itu kamu ukur dengan banyaknya orang, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dalam hadis Tabrani dikatakan idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kamu melihat perbedaan-perbedaan pendapat, ikutilah pendapat golongan yang terbanyak di kalangan umat Islam. Tapi ya golongan yang terbanyak yang ngerti Islam maksudnya. Bukan golongan terbanyak yang bodoh, pendapatnya orang bodoh diikuti. Pendapat jumhurnya ulama. Jumhurnya ulama itu ikut madzhab 4. Jumhurnya ulama itu ikut Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Paham? Jadi mayoritas. Kalau mayoritas ulama itu yang benar. Tapi kalau manusia secara umum mayoritas itu justru yang keliru. 1000 orang yang masuk neraka 999, yang masuk surga 1. Itu prosentase mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, termasuk Ya'juj Ma'juj itu. Bagaimanapun juga tetap saja orang iman itu sedikit dibandingkan orang yang tidak beriman. Kata Nabi dalam satu hadis dikatakan orang beriman itu seperti bulu-bulu putih di punggung sapi yang hitam, atau bulu-bulu hitam di punggung sapi yang putih. Itu memang nggak banyak. Tapi nggak banyak itu bukan berarti jelek, ya. Intan itu tidak banyak, emas tidak banyak, tetap saja emas, tetap saja intan. Tapi jangan kamu salah paham ya. Ya kalau ulama yang terbanyak itu justru yang benar. Tapi kalau manusia secara umum, yang mayoritas itu justru yang calon neraka. Ya. Paham ini? Kamu jangan ikut-ikut orang Wahabi. Oh, saya ini walaupun sedikit tapi yang benar. Kalau kamu tuh ngaku orang Islam yang sedikit itu berarti sempalan, itu nggak benar itu. Nggak benar itu. Umat Islam itu yang mayoritas yang beragama itu mengikuti madzhab 4 Asy'ari. Nah, kalau tidak begitu, kamu tidak ikut mayoritas, tidak ikut jumhur, maka kamu termasuk syadz. Wa man syadza finnar. Tapi kalau masih syahadat rukun iman 6 ya di neraka tidak selamanya, bukan finnar abadal abidin, tidak lah. Syadza finnar itu bukan mesti abadal abidin. Tapi kalau syadznya itu nyelewengnya itu sampai bertentangan dengan rukun iman 6, ya abadal abidin, selamanya di neraka. Tapi kalau syadznya itu tidak sampai ke situ, cuman sampai tingkatan anjing halal, tahlilan haram, itu aja, semoga itu tidak sampai ke rukun 6 itu nanti ya ke neraka, tapi semoga bisa keluar lagi. Ini betul loh saya ini ngomong ini, biar didengar. Oh, mereka juga ngomong seenaknya aja loh, bagaimana? Kalau saya tidak bicara nanti umat nggak tahu. Gitu. Itu termasuk orang-orang yang katanya modern kayak Muhammad Abduh, Rasul Ridho, orang Mesir itu Wahabi, tapi Wahabi modern. Itu juga begitu. Kalau ada cerita katanya Nabi Musa menyeberang lautan itu
Bukan masalah tongkat Nabi Musa, itu waktu itu pas ada angin gitu katanya. Karena anginnya itu kenceng sehingga lautan itu jadi mengering. Itu katanya Muhammad Abdur Rasul itu. Karena kalau dipukul kok terus lautan kering itu nggak masuk akal. Maka saya bilang sama orang-orang yang cerita sama saya itu, Nabi Musa mau lewat, tahu-tahu datang angin juga nggak masuk akal kalau begitu. Kenapa kok ketika Nabi Musa mau lewat kok baru datang angin? Sebelumnya nggak datang angin, kenapa? Kalau kamu kok bisa tahu datang angin, ya tahunya kapan? Kamu belum lahir. Yang ada dalam Quran itu, dan Quran ini cerita dari Rasulullah yang dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Nabi Musa pukul lautan, langsung lautan jadi jalan raya. Kamu ini orang yang sebetulnya itu tidak kenal Tuhan, kamu ini sebetulnya itu. Bagi Allah SWT pencipta alam semesta ini mudah saja bagi Allah. Ada cerita mengenai Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit. Itu pun orang-orang yang katanya modern itu juga, masa namanya pesawat aja itu kalau naik terlalu cepat itu bisa terbakar. Itu daging orangnya, kalau naik ke atas nggak terbakar. Ya, ilmu kamu itu ilmu desa sebetulnya. Perasaan kamu itu modern, tapi sebenarnya kamu itu sangat dangkal pikirannya. Ini yang menaikkan Rasulullah ke langit itu bukan perusahaan antariksa Amerika NASA, ya. Sehingga perlu dengan kapsul, perlu dengan baja, perlu dengan mesin, perlu dengan teknologi. Ini yang menaikkan tuh Allah, yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan kamu, menciptakan seluruh makhluk ini. Maka ilmu kamu itu terlalu dangkal, terlalu kecil untuk memahami perkara ini. Ilmu kamu itu untuk memahami bangsa sepeda ontel, diesel itu biasa, bisa itu. Tapi untuk memahami kudrat Allah, nggak cocok itu. Terlalu rendah. Jadi orang-orang yang mengatakan dirinya itu modern, setelah dipikir-pikir itu sebetulnya ya ini, bal ajib tawaya sorun tuh, Nabi itu heran, kamu kok pikir begitu tuh, seperti itu, ya, pikiran aneh. Tapi mereka malah mentertawakan, ya aneh kamu itu, loh, yang aneh kamu itu. Orang gila marah dengan orang yang waras. Tapi ini memang sudah begitulah. Orang gila itu kalau temannya banyak, sedangkan orang waras sedikit temannya, maka perasaannya orang gila itu waras. Katanya saya pernah dengar bayan itu, kalau satu kampung itu semua punya kebiasaan sepeda itu dipikul, maunya nggak dinaiki, dipikul. Ya kebiasaannya begitu semua keluar dari rumah mikul sepeda. Maka ketika ada orang yang waras, ya, naik sepeda, dinaiki sepeda itu, maka mereka heran, aneh ya sepeda kok dinaiki, ya. Sepeda itu dipikul toh. Ini kayak cerita ini kayak aneh itu. Padahal itu kenyataan hari-hari sekarang begitu itu. Orang yang tidak nutup aurat, yang telanjang itu kan di mana-mana banyak. Ada orang pakai purda, apa ninja. Ya. Yang kamu kok telanjang kayak kambing begitu toh. Aneh kamu tuh, manusia apa kambing kok telanjang begitu. Maka mereka malah marah, kamu ninja, saya takut. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu perkara yang kamu renungi, kamu ini sepertinya itu guyonan, sepertinya itu. Tapi keadaan dunia itu seperti itu. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik.
Karena apa? Yang buruk itu banyak, yang baik sedikit. Maka kalau kamu baik buruk itu kamu ukur dengan banyaknya orang, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nah, kita ini harus senantiasa mohon hidayah, itu mohon. Dan setelah kita dapat hidayah masuk Islam ini, senantiasa mohon kepada Allah agar jangan sampai hidayah ini dicopot oleh Allah dari hati kita. Ini penting. Makanya Nabi pun doa ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya mohon supaya hidayah ini jangan sampai lepas, karena hidayah itu sudah ada, jangan sampai lepas. Nabi tidak mungkin hidayahnya lepas, itu nggak mungkin. Nabi itu maksum, tapi senantiasa takut, karena Nabi itu punya pemahaman Allah itu nggak ada batasnya. Walaupun Allah sudah jamin kamu masuk surga pun mereka tambah takut aja. Itu tandanya orang-orang yang mulia itu begitu itu. Wala salam illa fi dari salam. Kita ini belum bisa selamat 100% dari segala kekhawatiran sebelum kita masuk surga Darussalam. Wala amana illa fi daril aman. Tidak ada keamanan yang sebenarnya sebelum sampai Darul Aman, surga Allah.